Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Gypsy Journal. Ya, hari ini aku mau ngadain pick a card reading lagi. Temanya tentang pesan dari semesta untuk kamu, ya, di bulan Mei 2021. Oke, di sini aku ada 3 kartu, ya. Ada yang gambar yang animals, people, dan ada food. Di sini juga ada angkanya 10, 11, 19. Ya, jadi ini bisa jadi penanda buat kalian mau pilih gambar yang mana, ya, karena tiap gambar nanti aku akan bacain reading masing-masing buat kalian, ya. Anggap aja ini sama seperti PL 1, PL 2, PL 3, oke? Sebelum dimulai, aku mau ingetin lagi ke kalian bahwa video ini bersifat general dan dibuat untuk tujuan inspirasi dan hiburan semata, ya. Sebelum dimulai, seperti biasa, kalian boleh pejamkan mata kalian boleh relax, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan energi kalian yang membimbing kalian. Kalian tuh paling teresonansi sama gambar yang mana, ya. Di sini ada animal, people, dan ada food. Oke, kalian boleh pause dulu videonya supaya kalian bisa lebih fokus lagi untuk memilih pile kartu. Dan boleh banget kalau kalian mau memilih lebih daripada satu pile kartu, ya. Kalau yang kalian udah memilih yang satu tapi kalian merasa kurang resonate, kalian boleh pilih lagi pile kartu yang lain, ya. Oke, sekarang kita mulai aja ke pile yang pertama. Oke, pile yang pertama ini animal, ya, nomor 10. Pesan semesta untuk kalian. Yang pertama ada The Lovers. The Emperor. Dan King of Cups. Oke, berarti ini tuh energinya yang aku lihat, ya. Padahal sebenarnya reading kali ini tuh bukan tentang cinta, ya, lebih ke arah hal yang general. Tapi untuk pile number 1 ini, energi yang aku baca ini tentang relationship, ya, tentang perasaan, ya, bahwa akan ada satu momen dalam kehidupan kamu dimana kamu itu harus mengambil suatu keputusan, ya, untuk fokus pada satu jalan yang tersedia di hadapan kamu, ya. Itu sama korelasinya dengan ketika kamu memutuskan to be in a relationship with someone, ya. Ketika kamu akan menjalani suatu hubungan dengan seseorang, menyatakan bahwa kamu siap untuk memilih satu jalan di mana kamu akan berkomitmen dengan orang tersebut, ya. Jadi kartu ini bisa juga mengatakan bahwa memang kamu harus segera menetapkan satu pilihan kamu, ya, mengambil suatu keputusan dalam kehidupan kamu, bisa dalam relationship, bisa dalam hal yang lainnya juga, untuk kamu fokuskan, ya. Jadi nggak bercabang lagi. Atau energinya yang kencang juga di sini tentang bahwa akan ada orang yang memang mengisi kehidupan kamu, ya, bahwa love life kamu itu udah ada di jalan yang benar, gitu. Udah di jalan menuju love life impian kamu, gitu. Orang yang memang benar-benar klik sama kamu, ya. Hubungan yang kali ini itu bukan yang buat main-main, ya, bukan buat yang sekedar karena perasaan aja, karena sekedar suka sama suka, tapi ini lebih ke arah komitmen, ya, lebih ke arah love dibandingkan dengan lust, ya, love dibandingkan dengan like juga, gitu. Dan di sini juga diingetin supaya kamu itu nggak lupa untuk juga mencintai diri kamu sendiri, ya. Mungkin untuk beberapa saat dalam beberapa waktu kebelakangan ini kamu tuh kayak lebih sibuk memperhatikan orang lain, kamu lebih sibuk mementingkan orang lain lebih dulu daripada diri kamu sendiri, ya. Di sini dibilang untuk kamu lebih mencintai diri kamu sendiri juga, untuk kamu lebih
menerima dan juga mengutamakan kepentingan kamu di dalam kehidupan kamu, ya. Karena gimana caranya kamu mau mencintai orang kalau kamu tidak lebih dulu mencintai diri kamu sendiri, ya. Dan di sini kamu perlu bersiap untuk menyambut kedatangan dari seseorang yang akan mengisi kehidupan kamu di suatu hubungan yang lebih serius lagi ke depannya, ya. Jadi bukan hubungan yang main-main, bukan hubungan yang bercanda-bercanda doang. Kayak gitu. Mungkin selama ini kamu kenal sama lawan jenis, sama pasangan kamu, sama teman kamu, orang-orang yang dekat sama kamu itu kayak cuman sekedar suka aja, sekedar klik aja. Tapi yang akan datang ini di bulan Mei 2021, ya, bisa akan datang di bulan Mei ini, atau mulai akan menampakkan keberadaannya dalam hidup kamu di bulan Mei 2021 ini, ya, orang yang memang serius, ya. Dan orang ini itu dia orang yang sangat dewasa. Dia orang yang bisa dibilang dia nggak harus umurnya di atas kamu, tapi kedewasaannya itu sudah jelas ada di atas kamu. Level kedewasaannya itu sudah cukup tinggi, ya. Dia orang yang bisa jadi leader, dan dia orang yang pengambilan keputusannya itu sudah matang, ya. Karena dia memang sudah lebih dewasa dari kamu, maka pengambilan keputusan dia itu sudah lebih firm gitu, lebih content, dan lebih matang lah, lebih fokus gitu, ya. Dan dia itu tipe orang yang gigih. Dia orangnya itu kalau dia udah ada mau, dia akan fokus, dia akan kejar. Makanya ini korelasinya dengan The Lovers, dengan kartu yang pertama ini kan tadi aku udah bilang hubungan yang serius, ya. Dengan munculnya di Emperor ini udah menyatakan bahwa memang dia bukan tipe orang yang senang main-main. Dia bukan tipe orang yang kayak cuman buat fun aja, kayak cuman buat coba-coba atau iseng-iseng aja, karena dia memang udah di fase serius, ya. Dia udah banyak banget menjalani fase-fase kehidupan dia yang mendewasakan dia, yang menjadikan dia sebagai pribadi dia yang sekarang, ya, yang dewasa banget, yang bisa dikatakan sukses, yang juga disukai banyak orang, ya. Dia tuh orangnya kesannya tuh kayak yang angkuh, kayak yang dingin, tapi dia tuh sebenarnya perhatian loh. Dia itu memperhatikan kamu, dia memperhatikan sekelilingnya, dia memperhatikan juga kehidupannya, walaupun dia nggak nunjukin sikap yang kayak gitu, ya. Tapi dia orangnya peduli gitu. Mungkin kesannya seperti orang yang dingin, tapi dia sebenarnya serius gitu. Jadi dinginnya itu bukan karena cuek, tapi karena dia memang orangnya serius, ya. Dan dia itu tipe orang yang providing, ya. Dia orangnya itu ingin selalu ada buat kamu. Dia tipe orang yang ingin selalu mencoba melakukan yang terbaik buat kamu, ingin selalu menjadikan kamu pun orang yang lebih baik lagi, dan kayak bener-bener all in dalam relationship kalian gitu. Ini orang yang udah nggak di fase main-main lagi, ya. Kalau misalkan dia adalah laki-laki, mungkin kemungkinannya besar kalau dia tuh memang usianya ada di atas kamu, ya. Dan dia bisa dibilang dia udah sukses, ya. Dia karir dia itu udah maju. Dia orang yang udah settle dengan kehidupannya, ya. Maka dia mencari pasangan buat serius gitu. Memang buat masuk ke tahap selanjutnya dalam kehidupan dia. Udah bukan buat main-main lagi, ya. Jadi kamu siap-siapin diri kamu, mulailah untuk mencintai dirimu sendiri, dan mulailah untuk mempersiapkan dirimu menyambut cinta yang akan datang dalam hidup kamu, ya. Ini merupakan suatu hal yang menarik karena reading aku hari ini itu sifatnya bukan tentang cinta, ya, tapi pile nomor 1 ini isinya tentang cinta semua gitu. Menyatakan bahwa memang akan ada cinta yang serius, yang memang benar-benar mature, yang akan datang di kehidupan kamu, ya. Sekarang kita lihat oracle-nya. Oke. Pesan dari semesta untuk kamu. Tuh ada healing, ya. One more. Wish wisely. Okay, di sini ada healing. Yeah, now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you.
seperti korelasi yang ini tadi yang aku bilang ya. Di sini itu diingetin lagi bahwa kamu itu jangan sampai lupa untuk mencintai dirimu sendiri. Ya, karena selama ini kamu kelihatannya lebih fokus untuk membahagiakan orang lain. Kamu lebih fokus untuk menyenangkan hati orang lain, entah mungkin orang tua kamu, entah mungkin pasangan kamu, entah mungkin gebetan kamu, ya, atau rekan-rekan sekerja kamu atau keluarga kamu, ya. Kayak kamu tuh menempatkan diri kamu tuh di nomor sekian. Gitu. Pokoknya mereka yang utama, mereka yang harus bahagia, tapi ini adalah saat yang tepat bagi kamu untuk kamu mengutamakan diri kamu, mengutamakan kebahagiaan kamu. Itu yang semesta ingin sampaikan ke kamu, dan di sini kamu butuh healing. Korelasinya kartu healing ini dengan the lovers ya. Healing, now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others, yes, even you. Itu sudah kamu lakukan untuk orang-orang sekitar kamu, ya, untuk orang-orang terdekat kamu sudah melakukan hal itu, kamu sudah perhatian sama mereka, kamu sudah memberikan energi healing untuk mereka. Ini saatnya kamu memberikan energi itu untuk diri kamu sendiri, untuk kamu menerima, ya, energi healing ke diri kamu sendiri. Ya, energi healing ini pun bisa datang dari dia, ya, dari The Emperor ini, gitu. Dia yang akan membantu kamu untuk memahami self love. Dia akan membantu kamu supaya kamu bisa lebih mencintai diri kamu sendiri. Ya, dan kenapa penting banget kamu healing di sini? Kenapa penting banget kamu memahami arti self love? Ya, karena yang tadi aku bilang, kalau kamu belum mencintai dirimu sendiri, bagaimana caranya kamu bisa mencintai orang yang akan datang dalam diri kamu? Ya, orang yang akan datang dalam kehidupan kamu, dan orang ini seperti yang tadi aku bilang, dia besar kemungkinannya dia itu serius. Ya, dia itu orang yang benar-benar memang pengen menjalani suatu hal yang udah tahapnya tuh bukan sekadar pacaran main-main lagi sama kamu, ya. Maka dari itu, untuk mengawali semuanya itu kamu perlu healing, ya, dari apapun. Barangkali kamu memang punya trauma atas relationship kamu yang sebelumnya, kamu memiliki ketakutan tertentu dalam menjalani suatu hubungan dengan seseorang. Ya, ini saat yang tepat untuk kamu menyembuhkan diri kamu, menyembuhkan trauma kamu. Mungkin nggak bisa langsung, betul, ya, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba mulai dari sekarang, gitu. Karena aku percaya cepat atau lambat, kalau kita memang sudah niat dan ikhtiarkan, maka tujuan kita akan tercapai, ya. Segala tujuan yang baik kita pun akan tercapai. Oke, dan di sini ada wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps toward making your dreams come true. Ya, making your dreams come true. To make your dreams come true, you need to heal first. Untuk membuat mimpi kamu menjadi kenyataan, kamu perlu menyembuhkan dirimu sendiri dulu. Ya, kamu punya impian. Ya, di balik semua trauma dan ketakutan kamu, di balik semua hal yang kamu takuti, kamu punya impian. Ya, dan berhati-hatilah dengan impian kamu, bijaklah dalam memilih impian kamu, ya, bijaklah dalam memilih jalan untuk mewujudkan impian kamu. Oke. Mungkin kamu di sini mengharapkan suatu relationship yang stable, suatu relationship yang udah settle, orang yang memang pengertian sama kamu, orang yang bisa membimbing kamu, orang yang bisa jadi partner yang baik untuk kamu, ya. Dan orang itu akan datang, gitu. This person will come into your life. Itu orang yang memang benar-benar dream come true kamu, ya. Your dream relationship is going to come, gitu. Ya, use your wishes wisely to manifest your heart's desire. Ya, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu doakan itu perlu kamu pilah-pilah lagi dengan lebih bijak, ya, agar kamu tidak mengulang luka lama, kamu tidak mengulang trauma kamu yang dulu pernah terjadi, tidak mengulang kesalahan yang dulu pernah terjadi, ya. Sekarang kita lihat satu lagi. Ini pile yang cukup bagus, ya, surprisingly good. Show the world the real you. Oke. Mungkin selama ini karena kamu terlalu fokus keluar, kamu terlalu fokus untuk kebahagiaan orang lain, kebahagiaan orang yang di sekitar kamu, ya, maka kamu lupa
tidak hanya lupa untuk mencintai diri kamu sendiri, tapi kamu sampai lupa menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya. Kamu lupa untuk bersinar di tengah-tengah kehidupan ini. Kamu lupa bahwa diri kamu itu memiliki value. Kamu lupa bahwa diri kamu itu juga memiliki kelebihan. Kamu lupa bahwa diri kamu juga memiliki kemampuan untuk dilihat orang. Ya, kamu juga memiliki hak juga untuk dicintai. Kamu memiliki hak juga untuk diperhatikan. Gitu, show the world the real you. Full moon in Aquarius, oke? Full moon itu selalu kartu yang bagus. Aku selalu bilang bahwa full moon adalah kartu yang sangat bagus. Ya, biarkanlah kehidupan kamu ini biar lebih mengalir. Ya, kamu nggak usah terlalu banyak ketakutan-ketakutan. Ya, kamu takut ini, kamu takut itu, kamu khawatirkan ini, khawatirkan hal itu. Khawatir itu wajar. Kamu merasa cemas itu adalah hal yang wajar. Waspada adalah hal yang wajar. Tapi segala sesuatu yang berlebihan itu kan kurang baik. Ya, biarlah ngalir aja gitu, luwesin aja. Biarlah kehidupan kamu itu ngalir kayak air gitu. Yang kamu bisa lihat kan, kayak kalau Aquarius tuh airnya tuh ngalir keluar dari dalam guci ini gitu loh. Ini bisa berupa perasaan kamu, bisa merupakan arus kehidupan kamu ya. Kamu menyimpan terlalu banyak perasaan, kamu menyimpan terlalu banyak pemikiran, kamu menyimpan terlalu banyak keinginan selama ini ya, yang gak kamu ungkapkan ke orang lain. Bahkan mungkin kamu juga mencoba melupakan hal itu dalam hidup kamu. Ini adalah saat yang tepat untuk kamu ungkapin semuanya itu. Tunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya. Tunjukkan seberapa hebatnya kamu. Tunjukkan betapa banyaknya value yang kamu punya di dalam diri kamu. Ya, kamu tidak walaupun kalau kamu merasa ya bahwa show the world, yang menunjukkan kepada seluruh dunia itu suatu hal yang terlalu berat, minimal kamu bisa menunjukkan value kamu itu ke diri kamu sendiri, ya, bahwa kamu juga memiliki hak, ya, bahwa kamu juga memiliki bagian dalam kebahagiaan yang ada di kehidupan kamu, ya, nggak hanya selalu orang lain, oke, biarkanlah dia yang memang akan dalam kehidupan kamu itu juga berbahagia dengan adanya kamu, juga berbahagia dengan adanya kalian, ya, keberadaan kalian di hidup dia, keberadaan kamu di hidup dia. Oke, berikanlah dia kesempatan, karena orang yang akan datang dalam hidup kamu ini ya memang maunya serius gitu. Keputusannya ada di tangan kamu. Apakah kamu membuka hati kamu, apakah kamu memberikan kesempatan, ya. Tapi semesta sudah menyampaikan pesannya pada kamu bahwa ini adalah saat yang tepat, ketika impian-impian kamu akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Oke, segitu aja buat file yang pertama. Aku mendoakan yang terbaik buat kalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Thank you telah memilih file yang pertama. Sekarang kita bisa mulai ke file yang kedua. Oke, file yang kedua ya. Ada good news apa buat kamu di bulan Mei 2021 ini? Ya, good news, pesan ya, lebih ke arah pesan dari semesta untuk kamu di bulan Mei 2021. Five of Swords, Eight of Pentacles, okay. Hermit. Oke, pile number 2. Well, di sini kartu yang pertama ini menyatakan bahwa memang dalam kehidupan kamu ini kamu akan menghadapi suatu perselisihan atau mungkin suatu katakanlah perselisihan, argumen atau battle atau apapun itu yang bentuknya itu cukup menguras tenaga kamu ya. Cuman di sini pesannya itu bahwa tidak selamanya kamu ngotot, kamu menang itu menjadi jawaban ya, bahwa dengan kamu berusaha memenangkan perselisihan ini, pertempuran ini, itu suatu hal yang baik, karena tidak selamanya menang itu baik. Ada saatnya dimana kita
perlu mengalah, ya, untuk lebih hati-hati lagi, untuk belajar lagi melihat bahwa dengan mengalah pun kita bisa mendapatkan lebih banyak justru daripada jika kita ngotot memenangkan perselisihan ini, ya. Dan kamu tuh perlu hati-hati lagi. Ada orang yang memang niatnya kurang baik sama kamu, ya. Dia agak culas, agak licik, ya. Dia itu pintar memanipulasi, ya, orangnya manipulatif. Dia itu mungkin bisa baik di depan kamu, tapi sebenarnya dia seorang backstabber. Kamu perlu hati-hati dalam hal itu, ya, karena kepercayaan itu kalau udah rusak kan itu untuk sembuhnya cukup lama, ya, bisa menimbulkan trauma lah, ya. Dan di sini juga diingatkan lagi, ya, bahwa kamu sebaiknya fokus ke dalam diri kamu, dalam kesuksesan kamu, ya. Kamu nggak usah banyak musingin pergolakan yang terjadi di sekitar kamu. Kamu nggak perlu terlalu banyak musingin, kepoin orang-orang, atau kamu terlalu ladenin orang-orang yang ganggu kehidupan kamu, ya, yang suka kepo-kepo, yang suka iseng, usil. Kalau bisa itu menjegal kesuksesan kamu, ya, kamu nggak perlu terlalu pusingin mereka. Nggak usah diambil pusing omongan-omongannya, gosip-gosipnya nggak perlu kamu lawan lagi, ya. Sibuklah dalam membangun kesuksesan diri kamu, dalam membangun karakter diri kamu, ya, karena ini adalah saat yang tepat bagi kamu untuk jadi persistence, untuk membangun lagi karakter atau karir kamu, atau relationship kamu, atau apapun yang memang sifatnya private dalam hidup kamu, ya. Lebih untuk kamu melihat lagi ke dalam, bukan melihat keluar, ya. Kartu yang ini itu mengingatkan kamu untuk kamu tuh mencari jawaban dalam hidup kamu, dalam pertanyaan-pertanyaan hidup kamu tuh sebenarnya jawabannya udah ada dalam diri kamu, ya. Dan ini pun, kartu yang ini pun mengingatkan kamu untuk lebih bekerja keras lagi, lebih fokus lagi ke dalam kesuksesan diri kamu, kesuksesan pribadi kamu, ya, untuk nggak terlalu banyak ngelihat keluar. Pokoknya kamu fokus pada apa yang kamu tuju, pada goal kamu, ya, mewujudkan impian-impian dan mimpi-mimpi kamu, gitu loh. Jadi energinya lebih ke arah self healing, lebih ke arah self love, lebih ke arah self improvement, ya. Karena kalau misalkan kamu terlalu pusingin juga orang-orang yang memang berseberangan dengan kamu itu, ya, orangnya memang manipulatif gitu. Mau apapun yang kamu omongin, ujung-ujungnya akan dibalikin lagi, malah nyerang kamu, malah dipakai buat ngejatuhin kamu, gitu. Adalah pepatah yang bilang mengalah untuk menang, ya, yang waras ngalah aja, gitu. Kalau misalkan kamu saat ini atau kamu pernah menghadapi hal-hal seperti ini, memang tidak semua perselisihan itu harus dimenangkan, ya. Dan tapi nggak semua juga perselisihan itu kita harus ngalah, ya. Kita harus lihat posisinya, kita harus lihat situasinya, kapan kita harus mengalah, kapan kita harus ngotot. Tapi untuk kali ini kebetulan kamu diminta untuk mengalah, ya. Kamu diminta untuk lebih memperbaiki diri kamu lagi, untuk nggak terlalu memusingkan faktor-faktor eksternal dalam kehidupan kamu, ya. Ada banyak banget PR yang masih harus kamu beresin dalam hidup kamu. Ada banyak banget hal yang masih harus kamu rapihin dalam kehidupan kamu, ya. Kalau kamu terlalu musingin omongan orang, kamu terlalu musingin gosip juga nggak bawa manfaat gitu buat kamu. Karena saat ini memang adalah saat yang tepat, ya, ketika semesta ingin menyampaikan pada kamu supaya kamu itu lebih fokus ke dalam diri kamu, ya. Lihat ke dalam, ngobrol lagi sama hati kamu, sama diri kamu, apa yang kira-kira terbaik untuk kamu. Dengarkan intuisi kamu, ya. Percaya kata hati kamu, oke. Jangan terlalu dengerin orang lain, karena terkadang malah semakin banyak kita dengerin orang, ya, kita banyak curhat sama orang, dengerin pendapat orang itu malah kayak makin pusing, ya kan. Inilah saat yang tepat kamu untuk take your time, ya. Kamu perlu me time di sini, ya. Kamu perlu pause dulu, ya, alur kamu, perjalanan kamu, apapun itu kamu pause dulu semuanya, ya. Dan kamu me time, kamu ngopi deh, kamu dengerin musik, kamu baca buku, atau lakukan apapun yang bisa menyenangkan hati kamu, gitu loh. Kamu kembali lagi ke dalam diri kamu, masuk lagi ke dalam kuil di dalam hati kamu untuk menenangkan diri kamu, ya. Nggak perlu lagi kamu ngotot, nggak perlu lagi kamu maksa, gitu loh, untuk justify posisi kamu saat ini,
Ya biarlah keadaan ini yang udah kacau, orang-orang yang udah bawel, yang berisik itu berlalu. Oke? Ikhlasin, legowo, ya, biarkan hati kamu tenang, karena ini saatnya kamu untuk menenangkan diri kamu. Ya, banyak banget loh PR yang harus kamu kerjain di hidup kamu, banyak banget yang masih bisa diimprove di hidup kamu, masih banyak banget yang masih bisa digoreng gitu aspek-aspeknya dalam hidup kamu. Ya, lebih asik lagi sebenarnya kamu mengolah diri itu lebih asik daripada kamu sibuk menjustify posisi kamu di depan orang-orang. Nggak akan ngasih kamu apa-apa, percaya ya, karena kamu maju mereka nggak suka, kamu terpuruk mereka malah seneng gitu. Tetap aja akan ada salahnya, akan ada selalu celahnya ya. Di sini yang perlu kamu tahu bahwa orang yang menyukai kamu nggak perlu kamu jelaskan kamu siapa, nggak perlu kamu mempromosikan diri kamu di depan mereka, ya mereka kan suka aja sama kamu. Tapi kalau orang yang nggak suka sama kamu, mau sebaik dan sebagus apapun diri kamu, sebaik dan sebagus apapun kamu mempresentasikan diri kamu di depan mereka, ya mereka kan tetap nggak suka, ya nggak suka aja. Ya ngegosip aja, jelek-jelekin kamu ya jelek-jelekin kamu aja gitu. Ya jadi lebih baik kamu fokus aja ke dalam diri kamu, ya. Masuk ke dalam self improvement. Oke? Sekarang kita lihat oracle-nya, ada pesan apa dari semesta yang ingin semesta sampaikan untuk kamu. Find balance. Okay? Pure intention. Okay, find balance. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Find balance. Ini adalah saat yang tepat buat kamu mengistirahatkan diri kamu, ya. Karena yang seperti aku bilang tadi, ada banyak banget loh PR yang ada dalam hidup kamu, ada banyak banget hal yang masih bisa diimprove dalam hidup kamu. Ya, daripada kamu musingin omongan orang, daripada kamu musingin faktor-faktor eksternal, nggak guna juga, mereka nggak ngasih manfaat buat kamu. Ya, lebih baik ini saatnya kamu istirahat untuk mempersiapkan diri kamu untuk memajukan kualitas dan value dalam hidup kamu. Ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, untuk kejar karir kamu. Ya, fokus buat dapet promosi di kantor, fokus buat dapet kejar bonus di kantor kamu. Ya, fokus untuk jadi pasangan yang lebih baik mungkin untuk pacar kamu, atau untuk pasangan kamu, suami kamu atau istri kamu. Ya, fokus untuk menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, yang lebih baik lagi untuk orang tua dan keluarga kamu. Ya, ini sebelum itu semua yang perlu kamu lakukan saat ini apa? Take a power nap. Saatnya kamu istirahat kembali ke dalam diri kamu. Ya, tutup mata kamu, tutup telinga kamu. Ya, jangan dengerin orang, jangan terlalu banyak lihat keluar. Istirahatkan diri kamu, istirahatin hati dan pikiran kamu supaya jernih lagi, ya, supaya refresh lagi. Kamu udah cukup jenuh ya menghadapi orang-orang yang toksik ini, menghadapi circle kamu yang nggak sehat ini, ya. Kamu perlu istirahat. Kalau misalkan memang bisa, ada kesempatan kamu keluar dari circle itu dan kamu cari circle baru yang lebih sehat, yang gak toksik, ya, yang orang-orangnya itu lebih bisa membangun, bukan malah menjatuhkan, gitu ya. Karena repot kalau udah ngejatuhin, bukan yang malah suportif, ya, malah jadi batu sandungan, ya kan. Dan di sini pure intentions, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. Okay. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Untuk kebaikan yang terbaik di antara semuanya. Ya, masih banyak loh masuk lagi ke sini korelasinya sama kartu yang ini lagi. Ya, ada banyak PR yang masih bisa kamu kerjain dalam diri kamu. Masih banyak hal yang bisa kamu manifestasikan dalam kehidupan kamu. Ya, for the highest good of all. Okay? Masih banyak hal yang bisa kamu kerjain loh, masih banyak klub atau organisasi yang masih bisa kamu join, ya.
yang masih bisa kamu libatkan diri kamu gitu. Kalau kamu mau ambil kayak les musik, atau kamu mempelajari bahasa yang baru, atau kamu mau cari organisasi-organisasi lain dari apa yang sudah kamu lakoni sekarang, bisa juga ya. Balik lagi kan fokusnya untuk self improvement, balik lagi untuk ngerjain PR-PR kamu, untuk memajukan, untuk memperbaiki kualitas diri kamu ya. Masuk lagi ke dalam. Oke, fokusnya sekarang ada di diri kamu, fokusnya ada di kehidupan kamu, karir kamu, relationship kamu ya, keluarga kamu, perasaan kamu ya. Jernihkan pikiran kamu, istirahatkan, dan kamu tidak ada salahnya untuk mencari circle yang baru ya. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Kamu bisa balik tanya ke dalam diri kamu. Ada hal apa lagi sih yang bisa kamu lakukan? Apalagi sih yang sebenarnya kamu inginkan tapi belum kelaksanaan gitu, belum kesampaian sampai sekarang. Ini adalah saat yang tepat untuk kamu mewujudkan hal-hal itu. Ya. Ada hal yang aku pengen banget nih kayaknya, misalkan jalan-jalan ke Anyer gitu misalkan. Ya lakukanlah hal itu. Tentunya sudah kalau pandemi ini lebih baik ya. Atau misalkan kamu pengen apa nih? Kamu pengen baca buku A, belum kesampaian aja, ya belilah buku itu, bacalah dan pelajarilah. Itu apapun yang kamu inginkan yang belum kesampaian, yang sekiranya untuk dalam jangka waktu dekat ini bisa kamu penuhi, lakukan itu ya. Manifest your heart desire. Lakukan apa yang kamu mau. Banyak loh hal-hal yang belum kamu wujudkan dalam kehidupan kamu. Coba deh kamu bikin list of priority. Daripada kamu musingin orang lain, daripada kamu musingin apa kata orang, coba kamu bikin list of priority, apa aja yang belum kesampaian ya, untuk memberikan semangat buat nge-trigger diri kamu lagi untuk bisa lebih semangat lagi ya. Perasaan kamu lebih penting, tau gak sih, dibandingin perasaan orang lain, dibandingin omongan orang lain. Gak penting mereka semua, apalagi yang tujuannya menjatuhkan kamu ya. Yang toksik itu buang aja ya. Gak selamanya kamu debat dengan orang toksik menang terus kamu dapat benefit, enggak. Yang ada kamu capek, dan mereka gak akan malah jadi suka sama kamu, yang ada malah makin gak suka ya. Sekarang kita lihat lagi satu kartu lagi tentang pesan semesta untuk kamu di bulan Mei 2021 ini. Look at the bigger picture. Full Moon Sagittarius. Seperti biasa aku selalu bilang bahwa kartu Full Moon itu kartu yang bagus ya. Look at the bigger picture. Apa yang semesta mau kamu lihat ya. Mungkin saat ini kamu lihat deh orang-orang yang memang toksik di kehidupan kamu, orang-orang yang memang tidak membawa kebaikan ya, orang-orang yang emang racun banget di kehidupan kamu, memberikan kamu rasa tidak nyaman, kekecewaan, kesedihan, marah mungkin ya. Tapi coba kamu lihat, look at the bigger picture. Kamu ditunjukkan siapa orang yang benar-benar baik, siapa yang memang benar-benar teman kamu, mana yang bukan ya. Seperti yang banyak lah orang yang udah ngomong, pepatah yang udah bilang, orang tua yang suka ngomong gitu ya, ketika kita jatuh, di situ akan terlihat siapa teman kita yang sebenarnya ya kan. Mungkin saat ini kamu lagi merasa gak nyaman banget dengan adanya perselisihan, argumen, atau adanya kasus di hidup kamu dengan orang yang ada di sekitar kamu, di kehidupan kamu ya. Tapi kamu coba lihat the bigger picture deh ya. Ini tuh membawa berkat. Ini tuh kayak blessing in disguise gitu loh, kayak berkat yang tersamarkan ya. Ini adalah seleksi alam di mana semesta memberitahu kamu bahwa ada orang-orang yang memang udah gak layak untuk ada di hidup kamu sekarang dan kedepannya ya. Ada orang-orang yang gak lagi memberikan kamu benefit, yang tidak lagi memberikan kamu rasa nyaman. The lesson learned, pelajari maknanya ya. Ada pelajaran di sini yang bisa kamu ambil ya. Jangan kamu lihatnya kayak orang-orang kok kayaknya, orang-orang ini kok kayaknya toksik banget sih, kok orang-orang ini kayaknya jahat banget ya sama gue, kok orang-orang ini kayaknya niat banget sih segitunya memperlakukan aku gitu. No, look at the bigger picture. Kamu bisa lebih fokus ke dalam diri kamu ya. Ini adalah suatu teguran untuk kamu ya, supaya kamu nggak terlalu musingin hal-hal yang nggak penting, supaya kamu lihat lagi mana yang memang benar-benar teman kamu
ya, supaya kamu sadar bahwa ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Ya, kamu masih banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk memberi manfaat, memberi value dalam kehidupan kamu. Ya. Segitu aja dari aku untuk file nomor 2. Aku mendoakan yang terbaik buat kamu. Ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sekarang kita move ke file yang ketiga. Oke, file yang ketiga tentang pesan semesta untuk kamu di bulan Mei 2021. Princess of Wands. The Moon. Okay. Oke, file number 3, file yang ketiga. Di sini semesta ingin menyampaikan ke kamu ya bahwa inilah saat yang tepat bagi kamu untuk memulai suatu hal yang baru. Ya, mungkin selama ini kamu penasaran, kamu pengen coba banyak hal baru, atau beberapa hal baru. Kamu ingin melakukan 1 atau 2 hal yang belum pernah kamu lakukan selama ini, tapi kamu ragu-ragu. Ya, karena kamu ada ketakutan tersendiri, barangkali ada side effect yang buruk jika kamu melakukan hal-hal tersebut, atau mungkin kamu dengar banyak pendapat orang yang berakhir tidak baik, atau kamu mendengar pendapat orang tentang efek-efek buruk jika kamu melakukan hal tersebut dan lain-lain sebagainya yang membuat kamu ragu-ragu. Kayak contohnya misalkan kamu pengen hiking nih, tapi kamu banyak dengar berita ada orang hilang waktu hiking, ada yang orang tersesat, atau misalkan orang kelaparan atau lain-lain sebagainya, atau kamu ketemu suatu hal yang mengerikan di gunung. Itu adalah contoh hal-hal yang menghambat kamu. Itu adalah contoh hal-hal yang ketakutan-ketakutan yang menjadi penghalang kamu untuk melakukan suatu hal yang memang kamu inginkan. Ya, memang selama ini kamu itu menjalani hidup kamu dengan penuh keteraturan, ya, dengan penuh perhitungan. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, setiap langkah yang kamu tempuh sudah kamu kalkulasikan. Ya, tapi memang perlu juga saat dimana jika kita itu overcome our fear gitu. Kita itu mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Ya, kita berjalan tidak hanya dengan logika tapi juga dengan hati. Apa yang membuat kamu bahagia, lakukanlah itu. Gitu. Kalau misalkan memang dalam konsepnya suatu hubungan, kamu pengen dekat sama dia, kamu suka sama satu orang, ya, atau ada orang yang memang lagi dekat sama kamu, tapi kamu gak berani sama dia karena memang dia tuh tipenya tuh bukan orang yang seperti yang kamu harapkan gitu. Tapi kamu memang ada perasaan sama dia, tapi memang dia bukan tipe orang seperti yang kamu harapkan. Jadi kamu gak berani maju. Kamu banyak dengar orang-orang bilang, wah kalau kamu sama dia nanti kamu kayak gini loh, kalau kamu sama dia nanti dia orangnya kayak gini loh. Ya, itu adalah hal-hal yang menghambat ya. Kalau misalkan memang kamu mau coba, ini adalah saat yang tepat gitu. Semesta ingin menyampaikan ke kamu bahwa ini adalah saat yang tepat kamu mencoba hal baru. Kamu overcome your fear, ya. Atasi ketakutan-ketakutan kamu. Oke? Lakukanlah hal yang memang sesuai dengan intuisi kamu, ya. The Moon. Lakukanlah hal yang memang sesuai dengan intuisi kamu, dengan isi hati kamu. Ya, ikuti apa kata hati kamu. Gitu, kamu refleksikan lagi apa yang memang benar-benar kamu inginkan. Apakah yang kamu lakukan saat ini itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Karena terkadang apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan isi hati kamu. Memang dalam kehidupan kita tidak selamanya bisa mengikuti keinginan hati kita. Ada hal-hal yang dimana kita lakukan hal tersebut untuk kebaikan kita, ya mau gak mau kita harus berjalan berseberangan dengan keinginan hati kita. Tapi satu hal, antara keinginan hati dengan intuisi kamu itu adalah hal yang berbeda. Ya, biasanya intuisi kamu, isi hati kecil kamu itu adalah hal yang benar. Ya, bukan keinginan kamu. Coba kamu tanya lagi ke dalam diri kamu merefleksikan diri kamu lagi, apa yang memang benar-benar kamu inginkan. Apa yang memang benar-benar membuat kamu bahagia. Apakah yang kamu lakukan sekarang sudah cukup membuat kamu bahagia? Apakah yang ada dalam hidup kamu sekarang sudah cukup membuat kamu bahagia?
Dan kamu juga bisa tanya ke dalam diri kamu, apakah saat ini kamu memang genuinely happy, apakah kamu benar-benar bahagia dengan kondisi kamu saat ini, atau kamu hanya melakukan atau menjalankan hidup kamu sesuai dengan social standard, ya, dengan paradigma yang ada dalam masyarakat, dengan standar yang ditetapkan orang-orang, ya, karena standar bahagia setiap orang tidak sama. Ya, ini adalah saat yang tepat di mana kamu merefleksikan lagi diri kamu. Ya, kamu tanya ke dalam diri kamu apa yang memang benar-benar menyenangkan hati kamu, apa yang memang benar-benar ingin kamu lakukan, apa yang memang ingin kamu lakukan tapi selama ini kamu tertunda karena norma-norma yang ditetapkan oleh orang-orang. Ya, kalau kamu misalkan memang kamu lagi dekat sama orang, atau ada orang yang memang lagi dekat sama kamu, ya, yang lagi ingin mendekati kamu, ingin ada dalam kehidupan kamu, ingin masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi kamu ragu-ragu karena ya tadi standar paradigma masyarakat, coba deh kamu tanya lagi ke dalam diri kamu, apa yang memang benar-benar kamu inginkan, apakah kamu memang bisa benar-benar bahagia sama dia gitu, apakah memang sama sekali nggak ada hal yang bisa positif, hal-hal buah-buah positif yang bisa kamu petik dari hubungan ini kalau kamu bisa jalan sama dia, atau kalau kamu melakukan suatu hal baru dalam kehidupan kamu, apakah memang benar-benar tidak ada buah-buah positif yang bisa kamu ambil dari hal tersebut, hanya karena norma yang ditetapkan orang lain salah, norma yang ditetapkan orang lain itu tidak sesuai, tidak cocok, maka kamu tidak melakukan hal itu. Ya, coba tanya lagi ke dalam diri kamu refleksikan lagi, ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa jika, ya, semesta mengatakan jika kamu berani, bisa, mampu mengatasi ketakutan-ketakutan kamu, niscaya di kedepannya nanti kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu yang sejati. Ya, coba kamu tanya lagi ke dalam diri kamu, apakah kamu sudah menemukan kebahagiaan kamu yang sejati? Ya, coba kamu melakukan suatu hal yang memang benar-benar kamu sukai. Apa? Coba kamu tanya sama diri kamu, apa yang memang benar-benar bisa membuat kamu bahagia yang belum pernah kamu lakukan? Ini adalah saat yang tepat untuk kamu melakukan hal itu. Ya, nggak perlu terlalu banyak melihat keluar, nggak perlu terlalu banyak melihat orang lain. Ya, ini semua fokusnya tentang kebahagiaan kamu. Oke? Take the risk, seberapa besar resiko yang kamu mau ambil. Ya, dalam kehidupan. Kalau jalan kehidupan kamu kayak gitu-gitu aja, kamu selalu play safe, kamu kayak ya udahlah, main aman aja, cari tenang aja, cari aman aja, ada kalanya kamu merasa jenuh loh. Kamu bisa cepat merasa jenuh kalau kamu kayak gitu. Ya, well, memang bacaan ini sifatnya general dan karakter orang beda-beda. Ya, tapi tidak ada salahnya kalau once in a while, sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang cukup wild. Kayak kamu melakukan sesuatu yang memang memacu adrenalin kamu gitu, contohnya. Ya, yang bisa membawa angin segar di kehidupan kamu gitu, biar hidup kamu tuh nggak monoton, biar nggak gitu-gitu aja. Kayak rutinitas kita itu kan monoton ya, cenderung ya, sebagian besar orang kan monoton, bangun pagi ke kantor, pulang tidur, atau bangun pagi ke kantor, pulang nge-gym, terus tidur, kayak gitu terus setiap hari. Itu kan monoton, itu kan bosen. Coba deh saat weekend ketika kamu luang, ya, coba kamu kalau kamu sudah punya pasangan, kamu ajak pasangan kamu untuk melakukan suatu hal, pergi outbound, atau kamu coba hal baru, atau kamu coba main keluar kota, atau kamu coba main board game yang baru, atau kamu melakukan banyak aktivitas lain yang selama ini pengen kamu coba tapi kamu nggak berani. Ya, tentu aja yang positif ya, jangan sampai kamu merugikan orang lain. Ya, itu yang perlu kamu ingat. Dan di sini juga perlu diingatkan bahwa kalau kamu terlalu fokus mengejar kebahagiaan kamu doang, ya, tanpa kamu memikirkan efek sampingnya dari apa yang akan kamu lakukan, itu juga bisa merugikan. Ya, jadi paradoksnya itu di sini. Ketika kamu itu tidak diminta untuk tidak terlalu memusingkan apa kata orang, tidak terlalu memusingkan paradigma yang ada dalam masyarakat, tapi di sisi lain kamu juga harus memikirkan apakah yang kamu lakukan ini akan merugikan orang lain atau enggak. Gitu, jangan sampai memang keputusan kamu ini merugikan diri kamu sendiri, ya, merugikan orang-orang terdekat kamu, atau membuat sedih orang-orang yang ada terdekat kamu, atau merugikan orang lain. Oke, pastikan bahwa memang apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu itu memberikan kamu kebahagiaan, tapi juga tidak membawa dampak buruk untuk orang-orang sekitar kamu, terutama untuk diri kamu sendiri. Gitu, karena tetap apa yang kamu lakukan itu perlu didampingi, perlu ada tanggung jawabnya. Ya, kita udah dewasa, kita tanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita juga tidak hanya kita tanggung jawab pada diri kita sendiri, tapi kita juga ada andil dalam perasaan orang lain. Tidak 100% dan tidak besar bagiannya, tapi kita tetap ada andil di sana.
ya, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik diri kita sendiri ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita, gitu ya. Jadi memang kalau misalkan memang saat ini kamu lagi mumet, kamu lagi ada di titik jenuh, ya ini adalah saat yang tepat kamu. Kalau kamu mau mulai proyek baru nih, ada kesempatan misalkan kamu buka bisnis baru, ini adalah saat yang tepat kamu untuk memulai, ya. Ini adalah momen yang bagus buat kamu memulai suatu hal yang baru dalam hidup kamu, ya. Yang selama ini mungkin kamu pengen coba tapi kamu takut-takut gitu, kayak ragu-ragu, coba aja, ya. Untuk kamu ingin melakukan suatu hal yang fun, ya, ini adalah saat yang tepat untuk kamu having fun, ya, untuk kamu relax sejenak gitu loh dari rutinitas kamu, biar kamu nggak bosen, biar kamu nggak ada dalam titik jenuh. Karena yang aku lihat di sini, kamu memang udah ada di titik jenuh dimana kamu tuh udah bingung kamu mau ngapain lagi gitu, udah bosen aja sama rutinitas kamu, ya. Sekarang kita lihat lagi pesan semesta apa yang mau disampaikan untuk kamu di bulan Mei 2021 ya. Light. Journey, sih. Ada light, ada journey. Resonance banget ya sama reading kita hari ini. Oke, light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situations and to remind you that light can penetrate the darkness. Remind you that light can penetrate the darkness. Ya, darkness di sini apa sih? Mungkin kondisi kamu yang lagi monoton, kondisi kamu yang lagi bosen gitu, kayak kamu tuh lagi jenuh gitu, kayak lagi aduh kayaknya stuck banget deh, kayaknya kamu ngerasa bosen gitu, nggak tahu apa lagi yang harus kamu lakukan, ya. Kamu harus percaya bahwa light can penetrate the darkness, ya. Coba kamu take the leap, overcome your fear, ya, untuk melakukan sesuatu yang memang bisa menerangi lagi hidup kamu, bisa menerangi lagi hati dan pikiran kamu. Ya, ada banyak kok hal-hal yang bisa kamu lakukan, ya, supaya kamu itu nggak stay in the dark, supaya kamu itu nggak jenuh, nggak bosen, kamu nggak ngerasa stuck dengan hidup kamu, ya. Perlu ada sedikit spark in your life gitu, untuk bumbu-bumbu lah dalam kehidupan kamu, ya. Dan di sini juga ada journey. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. Ya, ini benar-benar resonate banget. Ini resonate banget. Oke, 3 kartu ini, ya, ini tuh saling melengkapi satu sama lain. Ini adalah saat dimana kamu perlu tahu bahwa light can penetrate the darkness. Ini adalah kesempatan dimana kamu bisa menerangi hidup kamu. Ya, ini kamu ada kesempatan untuk membuang atau menyembuhkan rasa jenuh kamu, rasa bosan kamu, rasa stuck kamu yang sedang kamu rasakan saat ini, ya. Ada journey, ya, nggak mesti mutasi lokasi, ya, nggak mesti kamu pindah kota atau jalan-jalan keluar kota atau gimana. Journey bisa berupa berbagai hal, ya, bisa spiritual journey, bisa soul journey, atau mungkin kamu bisa real journey, ya, dengan kamu bepergian keluar kota, misalkan kamu liburan dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin untuk waktu-waktu yang dekat ini, apalagi di masa pandemi ini, bukan waktu yang tepat, ya. Jadi resonate-nya dengan kartu yang ini, dimana kamu harus mencoba melakukan hal baru, dimana kamu harus overcome your fear. Mungkin selama ini kamu takut untuk melakukan journey ini, kamu ragu-ragu untuk melakukan journey ini, makanya kamu berada in the dark. Ya, perlu diingetin lagi kepada kamu bahwa light can penetrate the darkness. Ya, kamu berhak kok, kamu boleh kok, ya. Sekali-kali kamu having fun, sekali-kali kamu keluar dari rutinitas kamu, ya. Mungkin bisa juga kamu cuti loh. Kamu cuti dan kamu melakukan suatu hal yang memang benar-benar kamu suka, yang memang benar-benar bisa membawa kebahagiaan buat kamu, ya. See, it may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Ya, kamu bersiap, the time comes. Waktu bisa kapan aja, dan sekarang semesta bilang sama kamu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk kamu melakukan hal-hal yang selama ini kamu ragu-ragu untuk lakukan. Ya, ini adalah hal yang momen yang tepat untuk kamu keluar dari rutinitas kamu. Oke. Kalau misalkan kamu mau melakukan suatu proyek, ya, ada yang menawarkan kamu proyek baru, atau kamu kepikiran melakukan suatu bisnis yang baru, ya, tapi kamu selama ini ragu-ragu melakukan hal tersebut, ini adalah waktu yang tepat loh. Ini juga bisa merupakan journey, ya. Bisnis yang baru, proyek itu bisa menjadi journey, financial journey.
a business journey gitu loh ya. Ini adalah waktu yang benar-benar tepat kamu memulai suatu hal baru yang belum pernah kamu lakukan selama ini. Oke. Segitu aja untuk file yang ketiga. Aku mendoakan yang terbaik buat kalian. Seperti biasa, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih kalian sudah memilih file yang ketiga ini. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Dadah!